Guys, kalian pernah nggak naik kendaraan untuk melakukan perjalanan yang jauh? Kita ambil contoh perjalanan mudik dari Jakarta ke Surabaya. Sekitar 800 km jaraknya. Cukup jauh ya? Dengan perjalanan sejauh itu, bisa nggak kalian bayangin seberapa bensin yang kita perlukan? Wah, pasti butuh banyak banget ya bensinnya ya. Tapi nih guys, ada sebuah benda buatan manusia yang saat ini telah menempuh jarak 18,9 miliar kilometer. Wah, kira-kira butuh bensin seberapa banyak ya untuk menempuh jarak segitu jauhnya? Pidisirin, let's go, tonton video ini sampai kelar. Benda yang tadi kakak ceritakan namanya Voyager 2, sebuah wahana antariksa yang diluncurkan oleh NASA pada tahun 1977 untuk melakukan misi eksplorasi di tata surya, bahkan lebih jauh lagi. Gimana ya ceritanya Voyager bisa bergerak sejauh itu? Dia bawa bensin seberapa banyak dalam perjalanannya? Ternyata yang menggerakkan Voyager untuk sejauh itu bukanlah bensin, melainkan hukum 1 Newton. Gimana ya penjelasan hukum 1 Newton dan bagaimana ia dapat membuat Voyager bergerak sejauh itu? Hukum Newton adalah 3 prinsip dasar fisika yang merumuskan hubungan antara gerakan sebuah objek dengan gaya yang diberikan padanya. Hukum ini pertama kali dirumuskan oleh fisikawan Inggris bernama Sir Isaac Newton pada abad ke-17 dan merupakan dasar dalam studi gerak dan mekanika. Hukum Newton ini meliputi hukum Newton pertama atau hukum 1 Newton, hukum Newton kedua atau hukum 2 Newton, serta hukum Newton ketiga atau hukum 3 Newton. Hukum Newton sangat penting dalam memahami gerak benda, karena hampir semua fenomena fisika yang melibatkan pergerakan benda dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip ini. Salah satunya adalah fenomena Voyager 2 yang dapat dijelaskan dengan hukum 1 Newton. Yuk, kita bahas hukum 1 Newton dengan lebih detail. Hukum 1 Newton mengungkapkan bahwa benda diam akan tetap diam dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Hukum ini sering juga disebut sebagai hukum inersia. Inersia adalah kondisi di mana benda cenderung mempertahankan keadaannya. Kalau bendanya diam, ya dia ingin terus diam. Kalau dia sedang bergerak, ya dia ingin selalu bergerak dengan arah yang sama dan kecepatan yang sama. Bisa kita bilang benda itu mager atau malas gerak. Ya, jika kalian mager, sebenarnya itu adalah salah satu dari kehendak alam. Bercanda guys. Syarat terjadinya hukum 1 Newton adalah resultan gayanya nilainya sama dengan 0. Maka saat resultan gayanya sama dengan 0, benda akan tetap dalam kondisinya. Diam, ya dia tetap diam. Kalau lagi gerak, ya dia tetap gerak dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan. Sepanjang tidak ada gaya luar yang membuat resultan gayanya menjadi tidak 0, maka benda akan selalu berada dalam keadaan awalnya. Benda yang diam, resultan gayanya pasti 0. Contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Gambar beker diletakkan di atas meja. Ada 2 gaya yang sedang bekerja pada jam beker tersebut. Yang pertama adalah gaya berat si jam itu sendiri, arahnya ke bawah atau ke pusat bumi. Selain itu, jam menerima gaya sentuh dari permukaan yang arahnya ke atas. Gaya tersebut kita kenal dengan gaya normal. Dari sini terlihat ada 2 gaya yang saling berlawanan arah, dan karena bendanya diam, maka resultan gayanya sama dengan 0. Dengan memasukkan kepersamaan berikut, pada kasus ini gaya antara kedua benda tersebut sama besar. Pada benda yang diam, ia akan mempertahankan diri untuk tetap diam. Terlihat pada video berikut ini. Pada keadaan awal, gaya-gaya pada kentang sama besar, sehingga kentang diam di bilah pisau. Apa yang terjadi pada saat kentang kita pukul-pukul? Apakah kentangnya akan jatuh? Saat kita pukul pisaunya, maka ada gaya tambahan yang membuat pisau masuk makin dalam pada kentang. Saat tidak ada pukulan, kentang akan diam terhadap bilah pisau karena resultan gayanya sama dengan 0. Inilah yang membuat kentang seolah-olah naik ke atas. Sebenarnya kentangnya diam karena resultan gayanya sama dengan 0. Hanya saja posisi bilahnya lebih dalam dari posisi sebelumnya, sehingga terlihat seolah-olah kentang naik di bilah pisau. Selain pada benda yang diam, pada benda yang bergerak lurus beraturan, resultan gayanya juga 0. Contohnya pada saat kita naik bus nih. Terlihat ada gaya berat dan gaya normal yang besarnya sama namun berlawan arah. Menunjukkan resultan gayanya 0 dan penumpang bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bis. Nah, apa yang terjadi saat bisnya ngerem? Rem membuat busnya melambat, bahkan berhenti karena gaya gesek bekerja pada roda-roda bus.
Namun, tidak ada gaya yang bekerja pada tubuh kita, sehingga kita mempertahankan diri tetap bergerak ke depan dengan kecepatan yang sama. Sehingga saat bus melambat, kita jadinya terpental ke depan deh. Nah, ini juga yang terjadi pada Voyager 2. Resultan gayanya 0 bukan gara-gara gaya yang bekerja sama besar dan berlawan arah, melainkan memang tidak ada gaya yang bekerja padanya di luar angkasa. Jadi, sekali ia bergerak dengan kecepatan tertentu, ia akan melaju dengan kecepatan yang sama selama-lamanya. Berapa sih kecepatan Voyager saat lepas dari gravitasi bumi dan melaju di luar angkasa? Ia melaju dengan kecepatan 12 km per detik. Bahkan, saat ini kecepatannya makin besar, mencapai 35 km per detik setelah beberapa kali dipercepat oleh gravitasi planet-planet besar yang ia lewati. Jadinya, ia dapat melaju hingga jarak tempuh yang sangat jauh di luar angkasa tanpa repot bawa-bawa bensin. Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya? Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah Di App Store atau Google Play.